Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Oppo Mbah, handphone Oppo A92 dengan kerusakan yaitu layar dan layar sentuhnya Mbak ya. Untuk pergantian ini satu set Mbak ya. Oke Mbak, untuk langkah pertama kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Bagaimana cara membongkarnya Mbak? Simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, saya di sini handphone ini apa ya, sering mungkin terkena cairan atau apa Mbak ya, atau panas berlebih, sehingga kalau saya lihat kayaknya belum pernah dibongkar Mbak, tapi bisa dilihat itu Mbak ya, apa ya, terkelupas itu untuk lapisan ditutup itu terkelupas. Dan untuk info harga lapisannya ini kurang lebih ya kisaran antara 60 sampai 80-an Mbak ya, barangkali mungkin ada yang mau mengganti. Coba kita buka terlebih dahulu, tutup belakang sudah terbuka. Di situ bisa kita lihat ada baut-baut yang harus kita lepas karena kita harus melepas baterai tentunya. Untuk kasus ini Mbak ya, kita harus melepas baterai dan fleksibel layar yang mana terletak di bagian atas. Kita tidak bisa lepas kalau tidak melepas dari frame tutup belakang ini Mbak ya, karena ini ada berapa bagian ya, terdiri dari tutup belakang, frame tutup belakang, terus tulang, habis itu layar Mbak ya di bagian depan Mbak ya. Coba kita buka. Di sini ada beberapa baut yang tertutup dengan lapisan yang tertinggal Mbak ya. Di sini saya sedikit kurang menyadari di sebelah bagian atas Mbak ya, bagian mesin. Oh ya Mbak, sebelum membuka terlebih dahulu kita buka dulu slot SIM Mbak ya, dan bisa dilihat itu Mbak, hati-hati karena di situ ada fleksibel yang menghubungkan soket apa Mbak, untuk mengunci itu fingerprint atau sidik jarinya Mbak ya. Di situ hati-hati jangan sampai robek nanti, bisa dilihat. Hati-hati Mbak untuk melepas ini. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak ya untuk mengurangi durasi. Jadi kalau mau melihat yang realnya itu bisa di setting pelan untuk YouTube-nya. Oke Mbak, sudah kita buka, bisa dilihat kelihatan dan bisa kita lepas untuk soket-soket baik soket baterai, soket LCD dan soket yang lainnya. Nah, bisa dilihat Mbak, untuk baterai handphone ini dibekali dengan baterai 5000 mAh Mbak ya, lumayan Mbak ya, lumayan besar untuk baterainya untuk handphone Oppo ini. Oke Mbak, pertama-tama kita lepas dulu untuk baterainya ya. Dan untuk
buat sahabat dan bapak semua, untuk video ini sengaja saya publikasikan. Ke depan barangkali ada sahabat dan bapak semua mungkin mau mengganti baik layar, speaker, konektor cas atau yang lainnya. Dengan melihat video ini jadi lebih tahu mbak ya. Oke mbak, di sini kita untuk supaya hasilnya benar-benar terangkat dengan lem-lemnya, di sini saya menggunakan media kain, yang mana di sini saya berikan sedikit cairan supaya, dan selanjutnya mensetrika seperti biasa mbak ya. Untuk cara saya kurang lebih seperti ini, dengan tujuan supaya lebih enak dalam pelepasan. Banyak cara mbak ya, bukan cuma media setrika mbak ya, bisa blower, bisa setrika, bisa juga menggunakan alat khusus. Karena ini sebenarnya LCD sudah rusak mbak, mungkin bisa saya paksa buka, cuman yang jadi masalah nanti lemnya tidak ikut terbuka mbak. Tapi dengan cara ini insya Allah lemnya nanti terangkat, bisa dilihat dilepas pun mudah mbak ya. Ini layar masih ori ya, belum pernah diganti. Dan ini saya coba mengganti LCD yang bekas mbak ya, karena ada LCD bekas, beliau pun setuju kalau mengganti dengan LCD bekas. Tapi kita lihat mbak apa yang terjadi, bisa dilihat. Saya coba bersihkan dulu mbak. Jadi buat sahabat dan bapak semua, jika mau membeli layar handphone ini kalau tidak salah bisa dipakaikan juga di Oppo A5 2020 mbak ya, kalau tidak salah. Jadi bisa dilihat mbak, untuk yang dijual saya tidak tahu persisnya bagaimana perbedaannya, atau berbeda mesin atau memang berbeda dalam layar yang dijual. Jadi hati-hati jika membeli layar, jangan dibeli terus langsung dibawa pulang. Jadi saya sarankan di tes dulu di tokonya, karena bisa dilihat ini handphone saya tes menggunakan layar yang mana ini layar sebenarnya menyala mbak, cuman ada sedikit keretakan. Beliau juga kalau ada yang bekas saja oke, tapi saya pasangkan tidak menyala sama sekali. Di sini nanti saya beritahukan bahwa untuk perbedaannya bisa dilihat ya, perbedaannya seperti berikut. Saya pasang, penasaran saya, karena ini layar sebenarnya baik-baik saja, cuman sedikit mengalami keretakan. Dan sebenarnya ini bagaimana mbak ya, untuk mengurangi biaya saya sarankan ada yang bekas, dan beliau pun oke, tapi apalah daya dipasang tidak mau tampil. Oke mbak, kita sekarang coba tes dengan layar yang baru. Kita lepas dulu untuk pelapisnya mbak. Oke mbak, kita lepas perlahan mbak ya, jangan terburu-buru, hati-hati. Di sini saya sebenarnya mengalami masalah mbak tadi. Jujur pernah saya tes di tokonya tadi, tapi di sini layar itu tidak rapat. Sudah beberapa layar saya coba, tapi dipasang itu tidak rapat mbak. Ini sering saya temui mbak ya, sering saya temui, bisa dilihat tidak mau rapat. Bagaimana cara mengatasi atau mengakalinya mbak? Jadi begini mbak, jika mungkin sudah pindah-pindah toko apa semua, sudah tes banyak layar tapi mengalami sedikit ketidakrapatan, itu bisa kita sedikit gurinda di bagian pojokan-pojokan tulang. Itu memang kadang-kadang dia tidak bisa presisi, kira-kira seperti itu mbak. Jadi untuk solusinya, jika tidak ada gurinda, mini grinder atau gurinda kecil, bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan cutter mbak ya, dengan cara sedikit mengkorek-korek di bagian sudut. Itu ada sedikit, kalau orang Jawa bilang ada sedikit telundakan. Ada sedikit di situ kita sedikit perlebar mbak. Kenapa harus diperlebar sedikit mbak? Dalam beberapa kasus yang tidak mau presisi, itu penyebabnya di bagian sudut yang tidak bisa masuk mbak, kira-kira seperti itu. Oke mbak, setelah kita coba lebarkan, bisa dilihat bisa terpasang dengan bagus mbak ya, kira-kira seperti itu mbak. Jadi untuk
saya kadang-kadang dulu saya itu bingung, ini LCD tidak bisa dipasang nih, bagaimana. Jadi harus korban lem banyak dan kira-kira seperti itu, Mbak. Dan setelah kesini semakin kesini saya berinisiatif seperti itu. Jadi untuk solusinya buat sahabat dan Mbak semua, jika mengalami seperti itu, bisa kita dengan cara berikut, Mbak ya. Karena mau diapa juga sudah ganti LCD banyak, tapi tetap juga tidak mau presisi. Jadi solusinya bagaimana? Dan mau tidak mau harus kita sedikit terlebar, Mbak. Oke, Mbak, lanjut. Kita di sini saya belum pasang lem, layar belum saya lem, Mbak ya, karena di beberapa kasus mungkin mengalami tulang pinggang atau apa, nanti malah bikin masalah. Untuk mengurangi apa ya, Mbak ya, untuk penindisan, saya di sini memasang dulu tulangnya, Mbak, karena tulang nanti itu kan ya seperti berikut, Mbak. Jadi enak, Mbak ya, kita pasang tulang itu tidak harus menindis layar, karena layar kita kesampingkan dulu, nanti layar kita lem untuk finishing seperti berikut. Dalam proses menindis seperti ini, kalau layar sudah terpasang, mau tidak mau kita juga harus menekan layar, yang mana layar yang sudah dibeli walaupun ori, kadang-kadang apa, Mbak ya, kita tekan itu nanti efeknya mungkin bisa jadi masalah, mungkin layarnya ngaco atau malah bisa jadi blank atau mengalami keretakan. Jadi di sini langkah saya seperti berikut. Jadi untuk layar saya pasang di saya lem di akhir pengerjaan, Mbak ya. Untuk tutup mungkin untuk pemasangan tutup mungkin tidak perlu saya videokan nanti, Mbak ya. Untuk pengeleman layar saja nanti saya coba videokan. Jadi untuk mengelem layar itu kita Mbak, kita taruh di akhir cerita. Coba kita coba tes nyalakan. Di sini saya coba nyalakan terlebih dahulu. Sengaja tidak saya lepas, Mbak, itu apanya? Sengaja tidak saya lepas dulu tutupnya, itu saya lepas. Kita coba tes panggilan darurat saja. Karena tadi sudah saya tes bagus, Mbak ya. Saya pasang kembali, Mbak, supaya kelihatan bersih nanti kalau diambil yang punya. Nah, Mbak, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pengeleman seperti berikut ya. Jadi untuk kasus ini pada saat ini sebenarnya tulang agak sedikit bingkang, Mbak ya, tapi nanti mungkin saya tambah banyak lem. Di bagian ujung itu ada yang patah, Mbak. Jadi dengan cara ini insya Allah untuk layar itu dalam proses pengerjaan itu bisa meminimalis apa ya, penekanan begitu. Bahkan mungkin tidak harus menekan contoh seperti tadi ya, kita seumpamanya kita pasang layarnya dulu, terus kita pasang frame belakang, kita pasang baut, itu kan mengalami apa, Mbak ya, itu posisi layar kan sudah dilembah, jadi mengalami semacam tekanan baik dari pengencangan baut atau mungkin dari segi kita menindis. Untuk memasang frame belakang kita kan perlu menindis layar, Mbak. Jadi untuk layar jelas mau tidak mau kita terkena tekanan. Nah di situ kadang-kadang kita mengalami masalah, Mbak. Dan perlu diingat untuk kasus ini sudah banyak sekali makan korban ya, karena banyak teman-teman yang bercerita seperti itu, jalan-jalan ke rumah terus beliau menceritakan kasus-kasusnya seperti berikut. Oke, Mas, setelah kita pasang kita berikan karet supaya terus kita tunggu kering, Mbak ya. Untuk pemasangan tutup belakang saya rasa tidak perlu saya jelaskan, Mbak ya. Dan untuk perbedaan LCD nya di akhir video ada, Mbak ya, untuk perbedaan LCD nya. Dan hati-hati jika membeli LCD, baiknya dites dulu di toko atau di tempat pembeliannya. Oke, Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah, Mbak. Dan buat teman-teman
Muslim, perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Akhir kata, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.